Hah? nggak muat. Oke, silakan Ibu Caca. Kedengeran, Pak Heri? Bentar. Pak Heri nggak ada suara ya? Bentar. Hah? Udah? Suara Ada. saya ada kan? Oh iya. Baru Oke, kedengeran. silakan Ibu Caca. Ya, selamat pagi teman-teman yang sudah hadir saat ini. Kita akan kembali menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, yang kita boleh disatukan di dalam Koran Deo pagi ini. Roh kita yang bersama-sama bersatu untuk menyembah Dia. Bawalah diri kita yang cinta Tuhan ini dengan hati yang penuh mengasihi Tuhan, menyanyi bagi Dia, memuliakan Dia. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kita punya masa depan, seperti yang di Amsal bilang, masa depan kita sungguhlah ada, dan harapan-Mu tidak akan hilang. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, terima kasih Yesus, Kau rancangkan bagi kami, Kau rancangkan bagi hidup kami, Kau beri terbaik, damai sejahtera, damai sejahtera bagi kami. Oh, terima kasih Yesus, Kau beri damai sejahtera, bukan kecelakaan bagi kami. Kau beri terbaik dalam hidup kami, Kau beri terbaik dalam hidup kami, Kau beri kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih. Haleluya, haleluya, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih berkasih-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Haleluya.
berterima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-rancangan baik-Mu kepada kami Tuhan. Engkau telah memberikan setiap hidup kami. Tak pernahlah rancangan untuk mendatangkan kecelakaan dalam hidup kami. Tapi sesungguh-sungguhnya rancangan damai sejahtera-Mu. Ya Tuhan, kasih-Mu yang mulia juga, pengorbanan-Mu di kayu salib juga mengingatkan kami pagi ini Tuhan. Kau memberikan karya-Mu bagi hidup kami. Kami mau berterima kasih sekali lagi dan terus mengucapkan terima kasih. Kau sungguh mulia yang Kau lakukan di dalam hidup kami. Untuk kami tidak melupakan karya indah-Mu, itu karya di kayu salib. Setiap waktu untuk kami boleh ingat untuk karya-Mu itu Tuhan. Pada saat pagi ini kami semua bersepakat untuk mengucapkan terima kasih untuk karya-Mu yang hebat, yaitu pengorbanan. Kasih Tuhan tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Di dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari
sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan di atas pujian. Terima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Pujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan namamu Tuhan. Bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Kau juga sendiri yang terus menguatkan dan meneguhkan kami Tuhan. Untuk kami percaya dan tidak pernah ragu untuk setiap karyamu. Sebab Engkau mengatakan sebab Tuhan Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Firman-Mu yang kami pegang Tuhan. Firman-Mu yang kami pegang Tuhan, untuk menjadi langkah, menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi hidup kami. Firman-Mu lah Tuhan yang menyertai kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Kuat roh dan jiwaku, Tangan-Mu kunan selalu kunantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
sembah Yesusku, dalam segala sesuatu Tuhan, kami tidak akan pernah menyerah untuk kehidupan keluarga kami, kehidupan anak-anak, kehidupan pekerjaan. Dan yang terpenting ya Tuhan, kami juga tidak akan pernah menyerah ketika Tuhan mau kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kami bahkan tidak suka, kami tidak mau, kami enggan. Tuhan, kami tidak mau menyerah terhadap diri kami sendiri, karena kami tahu Tuhan, kami dipanggil untuk melakukan perkara-perkara yang indah dalam hidup kami sepanjang kami ada di dalam dunia ini. Biarkan sayap-Mu Tuhan untuk terus memberikan kehangatan di dalam hidup kami, sehingga penuhlah sukacita kami. Kami terus langkah satu demi langkah, penuh syukur yang boleh kami panjatkan kepada Engkau yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha dahsyat. Sungguh Tuhan, kami telah memuji nama-Mu. Berkenanlah kami di hadapan-Mu, ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan. Oke, terima kasih buat Bu Caca, buat Audrey yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan bertata di atas setiap pujian kita. Dan pagi ini puji-pujian kita juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan meneruskan renungan kita pada pagi hari ini di dalam kitab Kidung Agung pasal yang kelima. Kitab Kidung Agung ini lanjutan dari Kidung Agung pasal yang keempat kemarin, karena di akhir perikop itu belum ditutup. Nah, ketika kita baca Kidung Agung, seringkali saya pribadi juga kadangkala merasa risih ya dengan tulisan di kitab Kidung Agung ini, apalagi ketika membacanya itu bersama anak-anak. Tapi setelah kita pelajarin dengan teliti lagi melalui Koram Deo ini, betapa kita sangat bersyukur, luar biasanya kita punya Tuhan. Walaupun sepertinya dengan kata-kata yang vulgar, tetapi kita tahu bahwa kitab Kidung Agung merupakan gambaran mempelai pria adalah Kristus, dan kita sebagai mempelai wanita, mempelai perempuan itu umat Tuhan, dan merupakan hubungan suami istri. Jadi memang maksudnya adalah Tuhan itu mau berurusan secara pribadi dengan hidup kita, dengan detail Dia mengamati hidup kita. Jadi ucapan-ucapan tulisan yang di kitab Kidung Agung itu pun adalah ucapan seperti kita berdua gitu loh. Jadi memang urusannya itu urusan pribadi. Tuhan tuh berurusan dengan kita secara pribadi, lepas pribadi. Seperti di Kidung Agung pasal yang keempat kemarin, ayat yang ke-12, itu ada perkataan yang diucapkan oleh mempelai pria, yaitu Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kita itu termeterai. Termeterai itu adalah bukti hak kepemilikan hanya untuk satu orang. Tertutup artinya kita terlindungi, kita terpelihara, tidak sembarangan orang bisa masuk di dalam kebun dan menikmati mata air itu. Jadi sungguh-sungguh adalah perlakuan spesial yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kitab pribadi lepas pribadi umat tebusan Tuhan. Bahkan dalam Galatia 16 ayat 17 berkata, pada tubuhku, Paulus berkata, ada tanda-tanda milik Yesus. Jadi kita adalah milik Yesus, kita adalah mempelai wanitanya yang sungguh sangat dikasihinya.
Nah, Bapak Ibu, di dalam Kidung Agung pasal yang kelima ini, kalau Kidung Agung pasal yang keempat, bagaimana mempelai pria itu memuji mempelai wanitanya, dan begitu detail kita boleh melihat mulai dari perhatian kepada wajah, dan hal itu hanya bisa terlaksanakan ketika hubungan itu baik, ketika mempelai itu mengenal pasangannya, dia mengenal dengan seksama apa yang ada di setiap detail, bahkan secara fisik dia tahu. Nah, untuk perikop yang berikut ini di ayat yang pertama berkata, saya akan bacakan, aku datang ke kebunku dinda pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, kumakan sambangku dan maduku, kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Nah, di dalam ayat yang kedua, aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku, karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Nah, ketika di ayat 2 ini menyatakan kerinduan dari sang mempelai pria untuk bertemu dengan mempelai wanita. Ketika kemarin ditutup dengan ayat ketika mempelai pria memuji bahwa semoga di dalam ini mempelai, bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan, bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahmu, semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Jadi ketika mempelai wanita mengharapkan kedatangan kekasihnya, dan pada hari ini datanglah mempelai pria datang, dan dia ketika dia mau tidur, dia gelisah karena rindu ingin bertemu, maka dia datang mengetuk kepada mempelai wanita. Tetapi sangat disayangkan di dalam ayat yang ketiga kita baca sampai ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku, tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui. Kupanggil tetapi tak disautnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Nah, sayang sekali ketika mempelai pria itu datang, mempelai wanita itu mempunyai respon yang lamban. Dia menunda, dia berkata, mungkin sudah berbaring di tempat tidur, dia sudah ya seperti kita wanita ketika kita mau tidur, kita sudah bebersih semua, terus jadi aduh males gitu loh, males lagi mau bangun. Nah, sayang sekali ketika mempelai pria itu datang, mempelai wanita itu menunda-nunda, malas, penuh banyak pertimbangan. Aduh, mau buka enggak ya? Mau ini enggak ya? Nah, pada akhirnya apa? Ketika responnya berlambat-lambat itu, maka akhirnya ketika dia keluar, mempelai pria itu pergi. Nah, apa yang saya dapatkan adalah ketika Tuhan itu kita mau menikmati hadirat Tuhan, ada banyak yang kadangkala membuat kita malas,
kita menunda-nunda. Contoh kecil aja misalnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Kalau dulu banyak sekali alasan, bahkan hujan pun bisa menjadi alasan. Aduh, kenapa nggak datang ibadah? Ya, males. Hujan. Hujan jadi alasan. Kadangkala juga lebih ini lagi, ya hari Minggu adalah hari aku istirahat. Aku capek, pengen tidur lebih lama. Nah, kadang hal-hal yang sepele gitu, padahal ketika kita mau bersekutu seperti Tuhan mengenal kita lebih lagi, kadangkala ada banyak alasan-alasan respon kita yang tidak benar, yang membuat kita bahkan alasan itu nggak penting gitu loh. Sepertinya kita menyepelekan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dalam pagi hari ini saya diingatkan lagi bahwa Tuhan itu mengenal kita dengan detail loh, seperti pasal yang keempat kemarin. Setiap hidup kita, bahkan fisik kita secara detail, dia tahu hidup kita. Dia bahkan Tuhan tuh memuji hidup kita. Dan mari biarlah respon kita itu kita bersegera ketika seharusnya kita bersegera ketika Tuhan rindu untuk bertemu, untuk bersekutu dengan kita dengan tujuan supaya kita lebih mengenal Tuhan lagi secara pribadi. Nah, dilanjutkan di ayat yang berikutnya. Di sini adalah merupakan puji-pujian dari mempelai wanita kepada mempelai pria. Oh ya, di ayat yang di ayat yang ke sebelumnya yang mau saya ingatkan juga, ketika dia bangun dan karena terlambat membuka pintu bagi mempelai, kekasihku kubukakan pintu di ayat yang ke-6, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap, seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Kucari dia tetapi tak kutemui, kupanggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota, dipukulinya aku, dilukainya, selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Nah, ketika kita berespon yang salah, ada hal-hal yang kemungkinan bisa kita dapatkan hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Bapak Ibu. Ini juga berbicara tentang hubungan, seperti kita tahu hubungan pribadi suami istri. Jadi kita ini dibatasi oleh waktu ketika kita di dunia. Jadi ketika ada kesempatan untuk kita bersama-sama orang-orang yang dikasihi, baik itu suami ataupun anak-anak kita, orang-orang terdekat kita, mari kita mau ambil waktu itu. Jangan biarkan kesempatan itu berlalu sehingga itu menjadi penyesalan bagi hidup kita. Nah, poin pertama yang saya dapatkan itu adalah bahwa mari kita mau mempergunakan waktu yang Tuhan sudah beri, kesempatan yang ada, seperti pepatah dunia berkata bahwa kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi ketika masih ada kesempatan, mari kita mau semakin mengenal Tuhan, semakin memakai waktu kita untuk kita boleh bersekutu, untuk kita boleh bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena kita hidup di dunia, kita dibatasi oleh waktu. Nah, di ayat yang berikutnya, kita juga melihat bagaimana mempelai wanita memuji mempelai pria. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kusumpahi kami begini? Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak, matanya bagaikan merpati pada batang air. Bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipihnya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya berteteskan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata tarsis, tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam.
Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ketika mempelai pria Kristus mengenal kita secara pribadi? Demikian juga Kidung Agung mengajarkan kepada kita, biarlah kita sebagai mempelai wanita, kita juga mengenal siapa mempelai pria kita. Kita tahu dengan detail seperti apa Tuhan kita yang kita sembah, bagaimana pikiran-pikirannya, itu semua tertuang di dalam firman Tuhan. Jadi kita boleh terus lebih dekat lagi membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat penyembahan kita, lewat doa kita kepada Tuhan setiap waktu. Nah, di akhir di ayat yang ke-16 berkata, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Jadi biarlah melalui lidah bibir kita, kita boleh terus dapat memuji Tuhan kita. Ada banyak hal yang dimiliki, apa yang menjadi pribadi, hakikatnya Tuhan. Itu biarlah kita mau ungkapkan, kita mau puji. Baik itu lewat setiap pujian, nyanyian, yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, di perikop yang kedua ini, poin yang kedua yang saya dapatkan adalah dalam hubungan kita sebagai suami istri, baiklah kita mau katakan hal-hal yang baik tentang suami. Baik itu secara pribadi kita suami istri, maupun kita di tengah-tengah komunitas kita, kumpulan kita, para wanita, mari kita mau berkata baik tentang suami kita kepada orang lain. Ibaratnya seperti dunia ngomong ya, urusan dalam rumah tangga itu jeleknya itu jangan sampai keluar dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Jadi firman Tuhan pada hari ini, 2 poin yang saya dapatkan adalah pertama, mari kita bangun waktu yang ada, yang Tuhan berikan ini untuk kita lebih lagi mengenal sesama kita, ada punya waktu untuk berbagi bersama orang-orang yang kita kasihi, baik itu orang tua, suami, maupun anak-anak kita dan orang-orang yang terdekat. Dan poin yang kedua adalah mari kita mau mengenal Tuhan lebih lagi, puji-pujian kepada Dia, dan bahkan dalam hubungan kita sesama manusia, biarlah hal-hal yang baik saja yang mau kita sampaikan, yang mau kita nyatakan maupun kita beritakan, khususnya kehidupan suami kita, hubungan suami istri kita. Tidak perlu orang-orang luar yang apalagi yang tidak kita kenal, kita mau menceritakan hal-hal yang buruk. Nah, itu yang saya dapatkan, saya kembalikan kepada suami saya. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi pagi hari ini kita belajar dari Kidung Agung, pasal yang kelima. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh istri saya tadi, dari sisi kita sebagai mempelai wanita Kristus, kalau kita baca di dalam Injil Matius, juga jangan sampai kita tertidur tanpa persiapan. Karena kalau kita baca di ayat ini, sebenarnya mempelai wanita pun, dia katakan di ayat yang kedua, aku tidur tapi hatiku bangun. Dia bisa dengar, tapi karena berlambat-lambat membuka, akhirnya kekasihnya pergi. Nah, seperti apa yang sudah disampaikan oleh istri saya tadi, mari dari sisi hidup kita, kita belajar selalu bersegera. Apalagi kalau itu urusan dengan Tuhan. Jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda. Karena kalau kita baca dari seluruh firman Tuhan, Tuhan itu selalu bertindak saat ini, hari ini. Kalau Tuhan gerakkan kita saat ini, ya langsung, jangan tunda. Karena momentumnya akan hilang.
Karena memang yang namanya waktu itu nggak akan pernah terulang, Bapak Ibu. Beberapa kali terkadang ketika Tuhan ngomong sesuatu dan kita tunda, dan akhirnya momen itu hilang, kita mulai menjadi menyesal. Aduh, kenapa ya aku nggak sampaikan tadi ya? Kenapa aku nggak ngomong? Sekarang dia sudah menghembuskan nafas terakhir, baru nyesel, nggak sempat ngomong lagi. Selalu tunda-tunda. Itu dari sisi kita dengan Tuhan. Tentang apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Tapi sebagai suami istri, tadi istri saya juga sudah jelaskan, satu-satunya hal yang nggak akan pernah bisa berulang itu ya cuma waktu. Uang hilang bisa dicari lagi Bapak Ibu. Kesehatan hilang bisa diusahakan lagi untuk kita sehat lagi. Tapi yang namanya waktu itu nggak akan pernah terulang. Jadi selama masih ada kesempatan, mari nikmati waktu di dalam kebersamaan. Berkali-kali saya selalu katakan, jangan sampai kita mengikuti pola grafik dunia. Sebelum menikah itu rasanya, wah menggebu-gebu cinta. Wah, bahkan semua yang dilarang, dilanggar semua demi namanya cinta, atas nama cinta. Tapi begitu sudah menikah, sudah menjadi biasa, semakin merosot. Tapi mari setiap kita ngomong kepada pasangan kita seperti apa yang disampaikan oleh mempelai perempuan kepada putri-putri Yerusalem. Katakan, kalau kamu ketemu dengan kekasih hatiku, bahwa sakit asmara aku. Artinya ya benar-benar dia jatuh cinta. Ya, saya berdoa, saya berharap setiap kita yang ada, pasangan suami istri, orang tua anak, cinta itu eh, asmara kalau di sini, walaupun sebenarnya tentu dalam konteks kita sekarang, tentu itu bicara tentang kasih Tuhan yang dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk tetap mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, mengasihi orang tua kita. Karena kalau bicara secara medis, asmara itu kan cuma dopamin. Memang cuma bisa bertahan beberapa tahun hormon itu. Tetapi saya percaya ketika cinta itu terus dipupuk, kata orang, dia akan terjadi sepanjang masa. Jangan sampai, kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar lihat video kesaksian seorang istri di samping peti mati suaminya, bahkan ngorok suaminya pun dikangenin sekarang. Maaf, kentut suaminya pun jadi dikangenin, nggak dengar lagi. Jadi jangan sampai semua jadi terlambat baru menyesal. Jadi mumpung masih bersama-sama, mari nikmati kebersamaan itu. Karena sekali lagi, satu-satunya waktulah yang nggak akan pernah berulang. Jadi selama masih ada kesempatan, mari nikmati. Baik itu secara humanisme, yaitu secara manusia, suami, istri, orang tua, anak, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Amsal juga katakan, pakaian kemalasan itu tidak dikenakan oleh perempuan di Amsal pasal 31. Jadi mari setiap kita, apalagi sekali lagi tahun ini, fokus yang Tuhan taruh di Gereja Berita Community adalah kita menabur dan menuai dengan sukacita. Mari kita lakukan segala sesuatunya itu dengan sukacita. Baik itu menabur waktu, menabur tenaga, menabur uang. Sekali lagi, bukan hanya konteks dengan hubungan dengan Tuhan, tapi suami istri. Kadang kan memang kita harus bayar harga kan, memberi waktu untuk pasangan kita. Apalagi hari-hari ini dunia sangat terkenal dengan yang namanya me time, me time, me time. Kadang banyak orang pengen untukku dan untukku. Masa aku harus memperhatikan pasanganku terus? Lebih baik ikutin apa kata Tuhan. Berikan perhatian. Janganlah mau me time, me time. Ya, karena itu penggenapan firman Tuhan. Memang manusia kan jadi semakin egois hari-hari ini. Wah, rasanya udah capek kerja, aku nggak mau diganggu, aku mau. Nah, nggak bisa kita hidup sendiri, Bapak Ibu. Mau di hutan, kita mau hidup sendirian. Nggak bisa. Makanya, apalagi kalau kita tinggal serumah, ya marilah.
pergunakan waktu yang ada untuk menikmati kebersamaan itu. Ada banyak di antara kita, saya lihat, ya kita sudah melewati fase-fase di mana pada akhirnya anak-anak kita harus keluar dari rumah untuk ngumpul lagi itu sudah susah. Walaupun sekarang ya sangat dimudahkan dengan aplikasi video call. Mari pergunakan waktu. Seperti yang saya tulis beberapa waktu yang lalu di medsos saya untuk nitip foto kenangan. Udah berapa tahun lah saya pengen liburan bareng aja udah susahnya minta ampun. Makanya bersyukur tahun ini H-2 tiba-tiba bisa kumpul. Nah, jadi hargailah waktu. Jangan bermalas-malasan untuk terus membangun hubungan. Karena kebahagiaan itu harus dibangun Bapak Ibu. Dan waktu itu menentukan. Jadi mari terus belajar mempraktekkan ini. Bukan saja hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan suami istri, orang tua anak. Selagi ada kesempatan, ada waktu, mari nikmati bersama-sama. Jangan ketika sudah pergi, baru nyesel Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk istriku. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan sesuatu, apa yang didapat dari Kidung Agung pasal yang kelima ini. Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan kepada Ko Joni ya. Ya Pak. Ya, kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus bersama-sama Tuhan, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami terus boleh belajar kebenaran firman-Mu setiap hari. Kebenaran firman-Mu itulah mempelengkapi setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati sukacita bersama Engkau Tuhan. Dan dalam setiap kehidupan kami boleh bersama-sama membangun keluarga ilahi dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga damai dan sukacita ada dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Vincent yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau terus pakai hidupnya. Jadi berkat Tuhan dan keluarganya dalam setiap pelayanannya Tuhan. Memberkati keluarga Vincent dan Pak Heri Tuhan, anak-anak mereka Tuhan, Kau memberkati. Terima kasih juga Tuhan Yesus, memberkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin hari semakin diperlengkapi Tuhan. Dan kami boleh membangun keluarga-keluarga ilahi yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kami, orang lain boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami terus berdoa Tuhan. Kami juga berdoa Ibu Dorcas Tuhan, Kau memberkati Tuhan, kuasa pemulihan-Mu terus memulihkan kesehatannya Tuhan. Dan Kau terus pakai Ibu Dorcas Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan. Dia terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa terus buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin baru telah Kau pilih, Kau tetapkan Tuhan. Kau memberkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memerintah negara kami dengan adil dan benar Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah, yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami Tuhan. Kau memberkati, Engkau mengurapi Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, setiap pelayan-pelayan yang melayani Engkau Tuhan. Engkau memberikan pengurapan ganda. Biarlah lewat pelayanan mereka,
Mereka boleh membawa firman-Mu semakin intim dengan Engkau. Kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami pagi hari ini ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Vincent. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami bangga, kami punya Allah yang begitu peduli akan hidup kami. Engkau mengenal kami secara pribadi lepas pribadi, bahkan Engkau mengamat-amati setiap kehidupan kami, umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan kami mau menyerahkan hari yang baru lagi ini Tuhan hari ini. Sebelum kami memulai segala sesuatu aktivitas kami mau serahkan ke dalam perlindungan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau jaga lindungi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagari menyertai kami, kemanapun kami pergi dan melangkah, keluar masuk kami. Bahkan Engkau pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Terpujilah namamu Bapa, biarlah kebajikan kemurahan-Mu saja yang mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.